Baik. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Ini adalah serangan terhadap identitas diri Ibu Hana. Dan Ibu Hana yang pertama tidak menumpahkan kemarahannya. Tetapi yang kedua, Ibu Hana dalam penguasaan diri tetap memegang teguh identitas dirinya dengan benar. Bagaimana Penina berusaha membuat Ibu Hana gusar, tapi Ibu Hana tetap tidak marah, bukan cuma tidak marah, tidak kesal, dan tidak kecil hati. Malah sebaliknya ayat selanjutnya menulis bahwa Ibu Hana dari tahun ke tahun. Jadi rupanya penghinaan, makian dan juga godaan yang dilakukan Ibu Penina ini bukan sekali, bukan setahun. Dari tahun ke tahun, ini berapa tahun? Bayangkan ibu-ibu, berapa lama dia menyimpan atau berapa lama dia mengalami pergumulan dengan madunya. Berapa banyak dia bisa sakit hati. Dan setiap kali dia pulang menyembah, diserang imannya. Setiap kali mau berangkat menyembah ke Silo, diserang imannya. Wah, ini mengerikan. Mengerikan kalau kita tinggal serumah dengan wanita ini atau suami ini mengerikan. Tapi Ibu Hana mengajar kepada kita, dia tetap pegang teguh identitas dirinya. Dia menguasai dirinya, bukan cuma emosi di sini, tapi menguasai identitas dirinya. Itu penguasaan diri. Penguasaan diri bukan berarti dia bisa menahan marah, dia bisa menahan tidak melabrak. Tapi penguasaan diri itu artinya dia percaya identitas dirinya. Dia percaya rencana Tuhan, rencana bahagia. Dia tidak berhenti berdoa, dia tidak berhenti menyembah. Coba ibu-ibu pikirkan seandainya Ibu Hana mundur waktu itu dan menganggap semua sia-sia mempertahankan pernikahannya. Semua sia-sia mempertahankan suaminya. Sudahlah. Toh juga saya sudah berapa tahun menikah, berapa belas tahun menikah, saya tidak bahagia dengan suami saya. Sudahlah. Mungkin saya lebih baik sendiri. Kalau dia melakukan itu dan dia percaya itu, dan dia percaya juga bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doanya, kemungkinan terbesar ceritanya tidak sampai di pasal 2. Tidak ada pasal 3. Tidak ada pasal 4. Tidak ada 2 Samuel. Tidak ada 1 raja-raja. Tidak ada 2 raja-raja. Tidak ada, karena cerita tentang Samuel tidak ada. Yang dimulai dari seorang yang memiliki penguasaan diri dari segi menguasai, mempertahankan identitas dirinya dengan benar di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah memiliki Samuel, hamba Tuhan yang besar, yang mengubah Israel. Israel tidak pernah memiliki nabi yang besar, yang membuat Israel diberkati. Karena waktu itu Israel dalam masa gelap. Eli dan anak-anaknya jadi imam tidak beres. Kalau tidak ada Ibu Hana. Ibu-ibu, saya mau katakan begini bahwa mungkin kita tidak melihat masa depan sekarang yang baik. Tapi ketika kita mempertahankan identitas diri kita, menguasai diri kita, tetap mempercayai Tuhan, rencana Tuhan dalam diri kita, kita ini besar, kita diperhatikan oleh Tuhan, kita tetap bisa bahagia, Tuhan akan melawat kita. Dan Tuhan akan menggunakan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Akhirnya Samuel lahir karena pergumulan dari seorang ibu yang kuat. Ibu Hana. Itu yang kedua. Yang ketiga. Tadi yang pertama, penguasaan diri berarti dia tidak hanya bisa menahan marah. Ya, tidak melabrak. Dia tidak hanya bisa menahan emosi. Tapi penguasaan diri itu adalah memiliki persepsi yang benar tentang Tuhan. Rencana Tuhan. Identitas dirinya benar. Nah, yang ketiga, Ibu Hana melakukan serangan. Ibu Penina melakukan serangan terhadap Ibu Hana. Dan Ibu Hana hanya diam. Dan mengadu kepada Tuhan.
Yang ketiga adalah tadi serangan terhadap perasaan. Yang kedua serangan terhadap keyakinan dirinya. Yang ketiga serangan terhadap imannya, keyakinan kepada Tuhan. Terhadap perasaan, keyakinan diri, keyakinan kepada Tuhan. Jadi penguasaan diri itu adalah tidak mundur dari iman. Penguasaan diri itu adalah tetap percaya kepada Tuhan. Bukan hanya memiliki keyakinan pada identitas kita, keyakinan bahwa Allah mengasihi kita, keyakinan bahwa kita pasti bahagia, tapi keyakinan pada Tuhan. Bukan cuma pada rencananya, pada Tuhan juga. Bukan cuma pada berkatnya, dia pasti memberkati kita, tapi yakin pada Tuhan. Apa yang kulakukan, apa yang kupersembahkan, semua kesetiaanku kepada Tuhan, dia tahu dan dia perhatikan. Jadi yang ketiga, penguasaan diri berarti tetap mempercayai Tuhan. Jadi biasanya kan penguasaan diri hanya cuma perasaan saja. Kita harus tingkatkan bahwa penguasaan diri tidak emosi, tidak mau pelayanan. Penguasaan diri tidak emosi, tidak mau berdoa. Penguasaan diri bukan berarti bahwa marah saja, tetapi dia tetap takwa kepada Tuhan. Penguasaan diri dia tunjukkan dalam kesetiaannya menyembah kepada Tuhan. Setiap tahun dia datang ke Silo. Jadi penderitaannya dari suaminya, penderitaannya dari madunya membuatnya tidak mundur dari ibadahnya. Doa-doanya setiap minggu, doa-doanya setiap tahun sepertinya tertutup, tidak ada jalan. Tapi Ibu Hana tetap yakin. Ibu-ibu yakinlah. Yakinlah bahwa Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya. Yakinlah bahwa Tuhan juga mendengarkan doa-doa kita. Sekalipun mungkin kita dilemahkan oleh orang lain, oleh suami yang melemahkan kita, tapi tetap setia dalam ibadah, penyembahan kepada Tuhan. Jangan mundur, naikkan syukur kepada Tuhan. Seperti Ibu Hana yang tidak mundur. Bahkan dia bergumul dengan Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Dan dia menjadikan Tuhan adalah tempat yang paling aman untuk mengungkapkan. Bahkan Tuhan adalah sumber dari apa yang dia butuhkan. Sumber dari kebahagiaan. Dan dia tidak mundur dalam ibadah. Bagaimana Kornelius dijawab oleh Tuhan ketika Kornelius mendapatkan penglihatan dalam mimpi. Di dalam Kisah Rasul, Kornelius, semua doa-doamu dan sedekahmu didengar oleh Tuhan. Selama ini dia bukan orang Yahudi tetapi beragama Yahudi. Dan dia setia ibadah kepada Tuhan. Sampai kemudian berapa lama Tuhan menunjukkan anugerahnya, Tuhan menyelamatkan Kornelius. Tetap setia ibu-ibu dalam pergumulan untuk mencapai destiny Tuhan bersama dengan suami. Tetap setia membimbing anak-anak sekalipun ada serangan dari segi perasaan, keyakinan pada diri, dan juga keyakinan pada Tuhan. Jangan mundur, tetap kuat, karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang dapat menguasai diri. Firman Tuhan berkata, orang yang dapat menguasai diri itu seperti pahlawan. Seperti pahlawan berarti dia pasti menang. Pahlawan pasti menang. Pahlawan selalu diberi hikmat dan selalu ada jalan keluar untuk menang. Pahlawan selalu akan dibanggakan. Dan kita bukan pahlawan manusia. Kita bukan pahlawan sekedar pahlawan anak-anak, pahlawan suami, pahlawan keluarga. Tapi juga kita adalah pahlawan dari Tuhan.
Selamat melayani ibu-ibu. Selamat menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya serahkan, kalau ada pertanyaan silakan. Ya.